Sebuah pesawat terbang meluncur di udara yang kemudian berbelok dan membentuk sudut tertentu. Kita ilustrasikan pergerakan pesawat terbang tersebut sebagai sebuah vektor. Besarnya sudut antara vektor pergerakan pesawat sebelum membelok dan vektor pergerakan pesawat setelah membelok digambarkan seperti ilustrasi berikut ini. Vektor A menyatakan pergerakan pesawat sebelum membelok, dan vektor B menyatakan pergerakan pesawat setelah membelok. Sementara itu, theta merupakan sudut yang dibentuk dari pesawat setelah membelok. Apabila diberikan vektor A sama dengan negatif 3 vektor I ditambah 2 vektor J, dan vektor B sama dengan negatif 2 vektor I dikurang vektor J, tentukanlah besar sudut yang dibentuk dari kedua vektor tersebut. Untuk menentukan besar sudut yang dibentuk dari kedua vektor, kita perlu mempelajari materi sudut antara dua vektor yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya tentang perkalian vektor, kita telah menyinggung sudut antara dua vektor yang kita tuliskan sebagai sudut theta yang dibaca theta. Secara geometris, sudut antara dua vektor dapat digambarkan seperti ilustrasi berikut. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa theta merupakan sudut antara dua vektor, yaitu sudut antara vektor A dan vektor B. Sudut antara vektor A dan vektor B yang bernilai theta dapat dinotasikan sebagai berikut. Sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan theta. Sudut antara dua vektor dapat kita tentukan dengan menggunakan rumusan dari perkalian skalar dua vektor atau dot product yang telah dibahas sebelumnya. Masih ingatkah kalian mengenai rumusan perkalian skalar dua vektor atau dot product? Perkalian skalar dua vektor atau dot product adalah perkalian vektor dengan vektor yang hasilnya berupa skalar. Perkalian skalar dua vektor atau dot product dirumuskan sebagai berikut. Jika diberikan vektor A dan vektor B, hasil perkalian skalar vektor A dengan vektor B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus theta. Theta merupakan sudut antara vektor A dan vektor B yang bernilai dari 0 derajat sampai sama dengan 180 derajat. Dari rumusan perkalian skalar vektor A dengan vektor B tersebut, kita dapat menentukan rumusan nilai sudut antara vektor A dan vektor B, yaitu theta sebagai berikut. Kosinus dari sudut theta, yaitu sudut antara vektor A dan vektor B, sama dengan A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Selanjutnya, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 1. Apabila vektor A dan vektor B didefinisikan pada bidang R2 dengan vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2, rumusan nilai sudut antara vektor A dan vektor B pada persamaan 1 dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kosinus dari sudut theta sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 per akar dari dalam kurung A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 dikali dalam kurung B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2. Hal ini sesuai dengan definisi dot product dan definisi panjang vektor pada R2. Apabila vektor A dan vektor B didefinisikan pada bidang R3 dengan vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, rumusan nilai sudut antara vektor A dan vektor B pada persamaan 1 dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kosinus dari sudut theta sama dengan A1 B1
ditambah A2B2 ditambah A3B3 per akar dari dalam kurung A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 dikali dalam kurung B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 2. Hal ini sesuai dengan definisi dot produk dan definisi panjang vektor pada R3. Dapat dilihat bahwa dari semua rumusan nilai sudut antara vektor A dan vektor B tersebut, kita hanya memperoleh nilai kosinus dari sudut theta, bukan nilai sudut theta itu sendiri. Dengan demikian, untuk mendapatkan nilai sudut theta, kita perlu mengingat nilai kosinus sudut pada materi trigonometri pada matematika wajib kelas 10. Karena sudut antara dua vektor bernilai dari 0 derajat sampai 180 derajat, kita akan menuliskan ulang nilai sinus dan kosinus sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 180 derajat sebagai berikut. Dari tabel tersebut, apabila diketahui bahwa nilai kosinus theta sama dengan 1/2, akan diperoleh nilai sudut theta sebesar 60 dalam satuan derajat atau pi/3 dalam satuan radian. Nilai sudut theta tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Theta sama dengan arkes kosinus 1/2. Secara umum, kita dapat menuliskan rumusan untuk menentukan nilai sudut theta sebagai berikut. Theta sama dengan arkes kosinus dari A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Untuk lebih memahami cara menentukan sudut antara dua vektor, perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 1. Diberikan vektor A sama dengan 3 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah vektor K dan vektor B sama dengan vektor I ditambah vektor J ditambah 2 vektor K. Tentukan sudut antara kedua vektor tersebut. Diketahui bahwa vektor A dan vektor B diberikan dalam bentuk kartesian. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, vektor dalam bentuk kartesian dapat dibawa ke bentuk vektor kolom, begitu juga sebaliknya. Vektor A sama dengan 3 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah vektor K dapat dibawa ke dalam bentuk vektor kolom 3, negatif 2, 1. Vektor B sama dengan vektor I ditambah vektor J ditambah 2 vektor K juga dapat dibawa ke dalam bentuk vektor kolom 1, 1, 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai kosinus sudutnya berdasarkan rumusan di awal seperti berikut. Cos theta sama dengan A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Karena vektor A dan vektor B merupakan vektor pada R3, kita dapat langsung menggunakan rumusan sudut di antara dua vektor pada R3 seperti berikut. Dari vektor A, dapat dilihat bahwa A1 sama dengan 3, A2 sama dengan negatif 2, dan A3 sama dengan 1, serta pada vektor B, B1 sama dengan 1, B2 sama dengan 1, dan B3 sama dengan 2. Substitusikanlah nilai-nilai tersebut ke persamaan. Lakukan operasi perkalian pada tiap-tiap nilai yang bersesuaian, sehingga diperoleh 3 ditambah negatif 2, ditambah 2 per akar dari dalam kurung, 9 ditambah 4, ditambah 1, dikali dalam kurung, 1 ditambah 1 ditambah 4. Sama dengan 3 per akar dari 84, yang ekivalen dengan 3 per akar dari 4 dikali 21. Jadi, diperoleh cos theta sama dengan 3/2 akar 21.
Nilai kosinus ini tidak ada nilai yang sesuai pada tabel nilai kosinus pada sudut istimewa. Artinya, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B bukanlah sudut istimewa, sehingga dibutuhkan bantuan kalkulator untuk menentukan nilai sudut tetanya. Untuk mencari nilai sudut teta, digunakan persamaan berikut ini. Teta sama dengan arkes kosinus dari A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dari perhitungan sebelumnya, diperoleh bahwa A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan 3/2 akar 21. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, diperoleh arkes kosinus dari 3/2 akar 21 sama dengan 70,89 derajat yang dapat kita bulatkan menjadi 71 derajat. Jadi, sudut antara vektor A dan vektor B ialah sekitar 71 derajat. Contoh soal 2. Diberikan vektor A sama dengan 1, 1, 1, dan vektor B sama dengan 1, 0, negatif 1. Tentukan sudut antara kedua vektor tersebut. Diketahui bahwa vektor A dan vektor B diberikan dalam bentuk vektor kolom. Kita akan menentukan nilai kosinus sudutnya berdasarkan rumusan di awal sebagai berikut. Cos theta sama dengan A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Karena vektor A dan vektor B merupakan vektor pada R3, kita dapat langsung menggunakan rumusan sudut di antara dua vektor pada R3 seperti berikut. Dari vektor A, dapat dilihat bahwa A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1, dan A3 sama dengan 1. Serta pada vektor B, B1 sama dengan 1, B2 sama dengan 0, dan B3 sama dengan negatif 1. Substitusikanlah nilai-nilai tersebut ke persamaan. Lakukan operasi perkalian pada tiap-tiap nilai yang bersesuaian, sehingga diperoleh 1 ditambah 0 ditambah negatif 1 per akar dari dalam kurung 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 0 ditambah 1. Sama dengan 0 per akar dari 3 dikali 2. Sama dengan 0 per akar dari 6. Hasilnya sama dengan 0, karena nilai 0 dibagi berapapun akan sama dengan 0. Jadi, diperoleh cos theta sama dengan 0. Berdasarkan tabel nilai kosinus pada sudut istimewa, nilai cos theta sama dengan 0 menghasilkan nilai theta sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B ialah 90 derajat. Artinya, vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Apabila vektor A dan vektor B saling tegak lurus atau bersudut 90 derajat atau siku-siku, akan diperoleh sifat khusus seperti berikut. Vektor A dan vektor B saling tegak lurus atau sudut di antara kedua vektor adalah 90 derajat jika dan hanya jika A dot B sama dengan 0. Setelah memahami penjelasan dan cara menentukan sudut antara dua vektor, kita kembali pada permasalahan di awal. Diketahui bahwa pergerakan pesawat terbang yang berbelok sebagai sebuah vektor diilustrasikan seperti gambar berikut. Diketahui bahwa vektor A sama dengan negatif 3 vektor I ditambah 2 vektor J menyatakan pergerakan pesawat sebelum membelok. Sedangkan vektor B sama dengan negatif 2 vektor I dikurang vektor J menyatakan pergerakan pesawat setelah membelok. Sementara itu, theta adalah sudut yang dibentuk dari pesawat yang membelok tersebut. Kita akan menentukan besarnya sudut theta tersebut.
Diketahui bahwa vektor A dan vektor B diberikan dalam bentuk kartesian seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Vektor bentuk kartesian dapat diubah ke bentuk vektor kolom, begitu juga sebaliknya. Vektor A sama dengan negatif 3 vektor I ditambah 2 vektor J dapat diubah ke dalam vektor kolom negatif 3,2. Vektor B sama dengan negatif 2 vektor I dikurang vektor J juga dapat diubah ke dalam bentuk vektor kolom negatif 2, negatif 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai kosinus sudutnya berdasarkan rumusan di awal seperti berikut. Kosinus theta sama dengan A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Karena vektor A dan vektor B merupakan vektor pada R2, kita dapat langsung menggunakan rumusan sudut di antara dua vektor pada R2 seperti berikut. Dari vektor A, dapat dilihat bahwa A1 sama dengan negatif 3 dan A2 sama dengan 2. Serta pada vektor B, B1 sama dengan negatif 2 dan B2 sama dengan negatif 1. Substitusikanlah nilai-nilai tersebut ke persamaan. Lakukan operasi perkalian pada tiap-tiap nilai yang bersesuaian, sehingga diperoleh 6 ditambah negatif 2 per akar dari dalam kurung 9 ditambah 4 dikali dalam kurung 4 ditambah 1. Sama dengan 4 per akar dari 13 dikali 5. Sama dengan 4 per akar dari 65. Hasilnya sekitar sama dengan 0,496. Jadi, diperoleh cos theta sama dengan 0,496. Tidak ada nilai yang sesuai dengan theta sama dengan 0,496 pada tabel nilai kosinus untuk sudut istimewa. Artinya, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B bukanlah sudut istimewa, sehingga dibutuhkan bantuan kalkulator untuk menentukan nilai sudut tetanya. Untuk mencari nilai sudut theta, digunakan persamaan sebagai berikut. Theta sama dengan arkes kosinus dari A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dari perhitungan sebelumnya, diperoleh bahwa A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan 0,496. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, diperoleh arkes kosinus dari 0,496 adalah sekitar 60,26 derajat. Jadi, sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60,26 derajat sebagai sudut yang dibentuk oleh pesawat saat berbelok. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, sudut antara dua vektor, misalkan vektor A dan vektor B, secara geometris dapat digambarkan seperti berikut. Kedua, besar sudut antara vektor A dan vektor B sebesar theta dapat dinotasikan sebagai berikut. Ketiga, rumus nilai kosinus theta yang merupakan sudut antara vektor A dan vektor B adalah sebagai berikut. Keempat, secara umum, kita dapat menentukan nilai sudut theta sebagai berikut. Kelima, vektor A dan vektor B saling tegak lurus atau theta sama dengan 90 derajat jika dan hanya jika vektor A dot vektor B sama dengan 0.